Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita, Rasul kita, Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah yang penuh akan kegelapan menuju zaman yang terang akan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang saya hormati atau kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Informasi. Perkenalkan, nama saya Sukri Rizky Abdul Aziz. Saya selaku moderator yang akan memandu kegiatan ini dari awal hingga akhir. Oke, langsung saja pada perkenalan kali ini saya langsung serahkan kepada saudara saya atau rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Indra. Saya di sini akan menjadi pemateri pertama. Selanjutnya dilanjutkan. Oke, perkenalkan, nama saya Nabil Pernahula. Saya sebagai pemateri kedua. Saya kembalikan moderator. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk judul kami, yaitu tentang Master Plan Tata Kelola Teknologi Informasi berbasis COVID 2019 di PT Sipir Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk pada tema materi kita yang akan dibawakan oleh Muhammad Askar Indra Puluraga. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Jadi yang ketiga. Tinggal bekas ditulis. Oke, dari yang menjadi latar belakang dari laporan kami yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, industri logistik semakin digital dan data driven. TI menjadi core bisnis bagi PT Sipir Indonesia. Dan tanpa tata kelola TI, risikonya itu inefisiensi, downtime system, serta kebocoran data. Dan diperlukan master plan tata kelola TI yang terstruktur. Dan yang menjadi rumus masalah itu ada 3. Bagaimana kondisi tata kelola TI Sipir saat ini? Bagaimana merancang master plan TI berbasis COVID 2019? Bagaimana strategi implementasi, monitoring, dan evaluasi TI? Tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kondisi tata kelola TI existing, merancang master plan tata kelola TI, menyusun roadmap, peningkatan kapabilitas digital, dan manfaatnya ada 3, yaitu pedoman strategis TI, efisiensi operasional, keamanan, dan keandalan sistem. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini itu yang pertama domain COVID-19 yaitu EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Analisisnya itu SWOT, gap analysis, maturity level. Terus ada roadmap implementasi 1-5 tahun dan tidak membahas teknis software atau hardware detail. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua yaitu Nabil Pernahula. Oke, saya sebagai pemateri kedua akan menyambung pembahasan yang tadi. Dan kita akan masuk pada konsep IT governance bab 2. Yang pertama ada IT governance sama dengan memastikan TI itu selaras dengan strategi bisnis. Yang kedua memberikan nilai, yang ketiga mengelola risiko. Dan ada 5 prinsip utama, yaitu strategic alignment, value delivery, price optimization, resource optimization, dan performance measurement. Dan selanjutnya ada framework COVID 2019 masih pada bab 2. Dan yang kedua ada framework tata kelola TI dari ISACA. Yang ada itu pendekatan pertama fleksibel, modular, dan cocok untuk perusahaan digital, dan memisahkan governance, IDM, dan manajemen dan sebagainya. Dan ada
domain dan capability level COVID 2019. Ada domain, IDM, evaluate, direct, monitor. Yang kedua ada APO, alignment, plan dan organize. Dan yang ketiga ada BAI, build, acquire, and implement. Dan ada DSS, delivery, service, support. Selanjutnya ada MBI, monitor, evaluate, dan access. Selanjutnya ada capability level. Ada level 0 sampai level 5. Dan yang kedua itu ada target shipper. Dan di level 4 itu predictable process. Dan kita masuk pada profil PT Shipper Indonesia dan masuk pada P3. Yang pertama ada TIS Enable Logistic Company. Layanan ada warehouse, fulfillment, delivery, tracking, dan API. Dan ada TI, tulang punggung operasional. Dan tantangannya adalah integrasi sistem kompleks. Yang kedua ada uptime 24/7 dan keamanan data. Selanjutnya akan sambung oleh pemateri selanjutnya. Sekian. Baik, dalam kondisi tata kelola saat ini, yang pertama itu sudah kami bagikan dalam beberapa poin, yaitu governance masih ada HOC. Yang belum ada, yang pertama yaitu IT Steering Committee, yang kedua IT Policy and SOP formal. Yang ketiga yaitu monitoring dan audit yang belum terpusat. Rata-rata maturity level itu terbagi atas level 2 dan 3. Dalam pembahasan ini kami membagikan juga yaitu SWOT, analisis SWOT. Dalam analisis SWOT itu ada terbagi atas strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama yaitu dalam strength atau kekuatan. Dalam kekuatan ini itu ada beberapa infrastruktur cloud dan microservice. Yang kedua yaitu tim engineering yang kuat. Dalam weakness itu terbagi atas SOP and governance yang mungkin belum formal. Yang kedua dokumentasi yang masih sangat-sangat minim. Dalam opportunity itu terbagi atas 2 juga. Yang pertama pertumbuhan logistik yang digital. Yang kedua automasi dan AI. Yang terakhir yaitu trade, kebocoran data, daunting sistem, ketergantungan pihak ketiga. Gap and maturity analysis itu terbagi atas beberapa, itu kami mengambil kesimpulan dalam gap terbesar EDM atau keputusan TI, EPO, perencanaan dan kebijakan, MEA, masih lemah, monitoring dan audit. Kondisi saat ini itu masih dalam level 2 dan 3. Yang mungkin menjadikan targetnya kami itu level 4 dalam 5 tahun. Dalam desain tubi tata kelola TI, ada beberapa struktur yang diusulkan. Yang pertama CEO. CIO. Oh, CIO. CEO. Ulang kata pertama siapa? Dalam desain tubi tata kelola TI kami, ini mungkin sudah masuk pada bab 4. Yang pertama struktur yang diusulkan itu ada beberapa bagian yang telah kami bagi. Itu yang pertama CAO atau FP IT Governance. Yang kedua IT Steering Committee, Divisi Teknologi, Information Security Office, Risk
compliance. Dan untuk tujuannya agar bisa tercapainya governance yang formal, keputusan TI yang lebih terukur dan juga resiko yang bisa terkendali. Selanjutnya pada pembahasan roadmap atau menjadi sebuah implementasi kami, penerapan kami agar bagaimana tata kelola TI ini bisa berjalan lebih mulus. Itu dalam kurun waktu tahun pertama itu sebagai fondasi atau IT Policy SOP Komite TI. Dalam kurun waktu tahun ketiga itu sebagai penguatan SLR, audit, training, dan SDM. Dan yang kedua yaitu monitoring dan risk management. Dan kurun waktu tahun 4 sampai 5 yaitu optimalisasi. Dalam optimalisasi ini agar bisa tercapai integrasi yang enterprise dan juga target maturity-nya mencapai level 4. Dalam monitoring, evaluasi, dan kesimpulan, yang pertama ada monitoring berbasis KPI dan dashboard. Yang kedua, audit dan monitoring assessment tahunan. Yang ketiga, COVID 2019 membantu. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem. Yang kelima, menyelaraskan TI dan bisnis. Yang keenam, mendukung transformasi digital. Yang terakhir, master plan ini bisa menjadi pedoman strategis yang jangka panjang. Baik, sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Karena jika kalau maju, saingannya teman sendiri. Terima kasih.